Halo sobatku, kembali lagi di channel ini. Semoga kalian semua sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Di awal film ini akan diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Justin. Ia sedang terbangun dari tidurnya, lalu bergegas untuk pergi ke kampus. Namun di sini sepertinya ada yang mengganjal. Justin ini tidak mengenali siapa yang dimaksud. Lalu film beralih gadis yang bernama Rihanun yang sedang dibangunkan oleh ibunya. Lalu dia pergi ke kamar mandi. Terlihat dia sedang mengirim pesan manis untuk sang kekasih yang ia cintai. Namun terlihat pesan yang terkirim dari tadi malam belum juga terbalas. Pesan yang dikirim itu dituju ke Justin. Ibu Rihanun yang sedang bergegas untuk pergi ke kantor. Terlihat suaminya yang duduk santai tanpa mempedulikan istrinya pergi ke kantor. Namun Rihanun yang sudah siap ke kampus, malah sang kakak masih molor. Lalu keduanya mengemudi mobil dengan kencang karena pikirannya akan terlambat. Sesampainya di kampus, terlihat Rihanun sedang asik mengobrol di kantin dengan temannya. Lalu temannya menanyakan tentang Justin, sang kekasih Rihanun. Di mana Justin? Namun tak lama kemudian muncullah seorang Justin. Rihanun pun langsung berlari untuk menghampirinya. Mereka pun berbincang-bincang dan di pertengahan perbincangan mereka terdengar Rihanun mengajak Justin untuk pergi ke suatu tempat. Namun setiap gerakan rambut yang terurai akan selalu disingkap ke belakang telinga. Dan akhirnya mereka pergi berdua. Mereka berdua pergi ke akuarium dan pergi ke pantai. Setelah asik bergurau di pantai, mereka berdua berjalan menikmati indahnya pemandangan. Dan di tengah perbincangan mereka, Rihanun menceritakan kejadian yang sedang dialaminya. Dia menceritakan sesuatu yang terjadi terhadap ayahnya. Lalu dia menceritakan musibah yang dialaminya dan keluarganya. Sang Justin pun berusaha untuk membuat Rihanun tenang. Setelah asik bermesraan di pantai, Justin pun mengantar Rihanun untuk pulang. Dan sesampainya di rumah, Rihanun melihat Justin bersedih. Dia gelisah dan mengucapkan, "Kau tahu setiap hari takkan seperti ini." Sang Justin bersedih karena dia tahu dia bukan dirinya melainkan si A yang merasuki tubuhnya. Namun Rihanun belum mengetahuinya dan akhirnya Rihanun memberikan satu pesan terindah untuk Justin. Pagi pun kembali bersinar. Si A yang merasuki tubuh Ami kembali pergi ke kampus. Ami yang berperan sebagai anak baru langsung menyapa Rihanun dan terlihat mereka sudah akrab di laboratorium. Terlihat Rihanun yang sedang manggil Justin, lalu Rihanun memperkenalkan Justin sang kekasihnya kepada Ami. Namun sang Justin tidak mempercayai akan hal itu dan Rihanun pun bercerita bahwa ia kemarin telah pergi bersama. Namun sang Justin pun tidak ingat apa-apa. Hari kemarin terlihat samar-samar saja. Namun di sini rambut Rihanun yang terurai ke depan disingkap oleh Ami dan perlakuan itu seperti yang dilakukan Justin. Rihanun pun pulang bersama kakaknya dan di dalam mobil ia menceritakan hal yang terjadi tentang Justin. Sang kakak pun tidak mau sang adik terlihat murung karena seorang lelaki. Dia diberikan dua pilihan, yang pertama putus dengannya, yang kedua selingkuh yang banyak dengan pria yang banyak seperti yang dilakukan ibunya. Yang dimaksud di sini Lensi, ibunya sendiri. Malam pun tiba, Rihanun dan Justin pergi bersama ke sebuah pesta. Si A pun berada di pesta tersebut. Rihanun yang merasa si A berada di pesta, Rihanun merubah alur musik untuk memanggil si A. Dan benar saja si A merasuki tubuh pria bernama Nathan. Si A asik dengan musik dan berjoget, lalu si Rihanun ikut berjoget bersama si A menikmati musik yang ia putar. Rihanun pun menanyakan siapa si A. Ketika si A mau menjawab, tiba-tiba Justin, kekasih Rihanun, menghampiri mereka berdua. Si A menjawab kepada Justin dan mengaku bahwa dirinya homoseksual kepada Justin.
bahwa dirinya tidak perlu khawatir kepadanya. Si A dan Rihanun pun berbincang di dalam ruangan kecil. Sedangkan si Justin yang sedang marah dan berbicara kepada temannya bahwa dirinya tidak suka dengan sepupunya Steve itu yang mendekati Rihanun. Tak lama kemudian, alarm yang dipasang oleh si A pun berbunyi bertanda dia harus kembali. Namun si Justin sudah mengetahui bahwa si A bukan sepupu Steve. Lalu dia mengejarnya dan melempari mobilnya dengan batu. Di pagi hari kembali si A merasuki tubuh seorang yang tidak ia kenali. Lalu film kembali ke kampus. Justin pun mendapatkan berita bahwa lelaki semalam telah dirasuki oleh setan. Namun si Rihanun tidak mempercayainya. Dan Rihanun pun memberitahu kepada sahabatnya bahwa dia mendapatkan pesan dari orang asing atau orang yang tidak ia kenal dan mengajak bertemu di suatu tempat di perpustakaan. Dia pun pergi ke perpustakaan. Sesampainya di perpustakaan, ia didatangi oleh seorang wanita yang tidak ia kenal. Dan wanita itu pun menjelaskan tentang dirinya dan semua yang telah terjadi karena dia merasuki tubuh yang berbeda-beda. Seperti Justin dan Amy dan lain sebagainya, wanita ini menjelaskan kalau dia tahu masalah keluarganya yang diceritakan kepada Justin. Namun tampaknya si Rihanun tidak mempercayai itu. Rihanun pun pergi. Terlihat Rihanun berdiam memikirkan apa yang telah dibicarakan oleh wanita yang di perpustakaan mengaku Migang. Dan tak lama kemudian datanglah Justin. Rihanun pun menanyakan tentang Migang kepada Justin. Namun Justin pun tidak mengenali Migang siapa. Dan tak lama kemudian Rihanun pun mendapatkan pesan dari Migang yang mengatakan kalau dia akan memberitahu tentang kemarin. Dia berjalan dan menghiraukan Justin. Terlihat di dalam pesan si A yang menyamar menjadi Migang, ia pun mengajak bertemu. Akhirnya Rihanun pun pergi ke suatu tempat dan menemui si A. Lalu sesampainya mereka bertemu, si A menjelaskan bahwa dirinya si A tapi merasuki tubuh James. Di sana mereka berbincang-bincang. Rihanun pun berbicara bahwa ia tidak yakin kalau semua ini nyata. Si A pun mencoba untuk membuat Rihanun percaya dengan semua ini. Namun nyatanya Rihanun tetap tidak percaya bahwa semua ini nyata. Dan dia bilang bahwa si A pembohong dengan penuh persiapan. Si A tetap bercerita tentang dirinya yang selalu berperan menjadi seorang yang berbeda-beda. Terlihat dia menunjukkan akun Instagramnya kepada Rihanun. Namun Rihanun pun susah untuk mempercayai semuanya. Ia pun pergi. Rihanun yang sedang bersantai di kamarnya, ia mengecek kembali akun Instagramnya si A. Namun nyatanya semua menjadi nyata di mana kebersamaannya terdokumentasi dengan baik. Tak lama kemudian dia pun pergi ke tempat lukisan milik ayahnya dan ayahnya pun datang menghampirinya. Namun Rihanun pergi begitu saja. Terlihat Rihanun yang mendatangi gereja tempat Nathan yang pernah dirasuki oleh si A. Namun Nathan tidak mau menemuinya. Ketika Rihanun mengatakan kalau dirinya menulis koran di kampus, Nathan pun mau menemuinya. Lalu si Nathan menjelaskan tentang hal yang dialaminya kepada Rihanun. Rihanun pun mencoba mendengarkan Nathan. Di pertengahan perbincangan mereka, Nathan berbicara bahwa ia mengenali Rihanun dari salah satu foto yang diunggah oleh akun si A. Dan dia mengingat hal yang terjadi pada dirinya seakan-akan dia menari, namun dia menari seperti setan. Namun perbincangan mereka terputus sebab pendeta datang menghampirinya. Kembali di kampus, Rihanun yang mengetahui seorang yang telah dirasuki si A, lalu dia mencoba untuk mengejarnya. Lalu mereka pun berbincang. Rihanun pun bertanya apa alasan si A melakukan semua ini. Dan si A pun menjawab. Rihanun pun berbicara bahwa Rihanun membiarkan ia mencium karena pikirannya hari itu adalah Justin. Namun terlihat si A setan yang bergantian merasuki tubuh seorang. Dia jatuh cinta kepada Rihanun pada saat pertemuan pertama. Dan Rihanun yang sedang berduaan bersama Justin, ia pun mencoba menanyakan kepada Justin tentang hubungan keduanya.
Namun Justin menjawab yang tidak meyakinkan karena di dalam tubuhnya saling dikuatkan. Kembali ke kampus, Rihanun yang sedang bertugas dan selesai dari kampus, ia lalu pergi pulang bersama kakaknya. Tak lama kemudian ia mendapatkan pesan dari si A, dan Rihanun meminta kepada si kakaknya untuk diantarkan ke perpustakaan. Lalu ia pergi ke perpustakaan untuk menemui si A, dan sesampainya di sana ia bertemu dengan si A. Lalu mereka berdua berbincang dengan gurau. Dan si A pun menceritakan tentang kehidupannya kepada Rihanun, dan Rihanun pun menatap si A. Rihanun yang mendengarkan kisah kehidupan si A seperti ia mulai jatuh cinta terhadap si A. Lalu si A meminta Rihanun untuk memeriksa tes yang sedang dihafalkan oleh seseorang yang ia rasuki. Tidak diperiksa, malah keduanya bergurau dan menikmati kebersamaannya dan melakukan kecupan dengan si A. Tak lama kemudian datanglah seorang ibu seorang yang dirasuki si A. Ibu anak itu terlihat marah dan si A pun menyuruh Rihanun untuk berlari. Malam pun tiba, Rihanun yang sedang jatuh cinta terhadap si A, ya terlihat dia sedang mengirim pesan manis untuk si A. Suasana kembali pagi, terlihat sang ibu membangunkan Rihanun. Rihanun pun bangun dan pergi untuk bercermin. Dia mengucapkan kepada diri sendiri bahwa dia akan bersikap baik untuk hari ini. Ibu Rihanun yang tercengang melihat putrinya sedikit berbeda, ia memeluk dan mengajaknya untuk pergi bersama. Rihanun yang ingin bersikap baik dan tenang setelah selesai mandi, ia bersolek dengan penampilan baru untuk hari ini. Lalu kakak beradik itu pun pergi untuk berangkat ke kampus. Namun Julia, kakak Rihanun, kagum akan adiknya kalau dia akan mau mengikuti jejak ibunya. Sesampainya Rihanun di kampus, tak lama kemudian datanglah Justin. Justin kagum akan kecantikan Rihanun, begitu pula akan penampilannya yang seksi yang tidak seperti biasanya. Rihanun yang sudah muak dengan Justin, dia pun mengungkapkan perasaannya, perasaan kesal yang telah lama dipendamnya. Seperti dia sudah mulai hilang rasa respek kepada Justin dan mulai jatuh cinta kepada si A. Rihanun pun pergi meninggalkan Justin. Rihanun pun kembali pergi ke ruangan lukisan milik ayahnya, dan Rihanun pun bertanya kepada sang ayah. Lalu sang ayah pun menjawab kalau dia melukis wajah putrinya agar dirinya bisa melihat anaknya selalu tersenyum di lukisan itu, walaupun kesabarannya yang dikorbankan. Pagi kembali, Rihanun pun bangun dari tidurnya. Tak lama kemudian ia pun mendapatkan pesan dari Justin. Lalu ia pergi untuk menemuinya. Lalu Rihanun mengatakan kepada Justin kalau ia butuh jeda atas kedekatan yang belum ada kejelasan itu. Setelah mereka berbincang, Justin meninggalkan Rihanun. Rihanun pun masuk ke dalam mobil dan menghubungi si A dan mengajaknya untuk bertemu. Lalu keduanya sudah diperlihatkan di dalam mobil dan pergi bersama dan menikmati hari-hari pekan. Seperti biasa, dia menjadi seorang yang tidak ia kenali sebelumnya. Mereka pun sampai di suatu rumah. Mereka berdua pun menikmati hari-hari pekan di rumah itu dan bermalam. Selang beberapa waktu, keduanya pergi ke danau untuk menikmati sambil berbincang-bincang. Tak lama setelahnya si A pun pergi meninggalkan Rihanun dan berjanji akan kembali di esokan harinya. Malam pun tiba, Rihanun yang sendiri di dalam rumah itu, ia hanya bisa menunggu kedatangan si A dengan membaca buku dan pergi keluar masuk untuk memastikan bahwa si A akan kembali. Namun tidak kunjung kembali. Ibu Rihanun pun datang untuk menjemputnya, dan di perjalanan terlihat ibu Rihanun memarahinya karena Rihanun telah membatalkan acara yang sudah dibuat oleh ibunya, malah tidak pulang semalaman. Rihanun yang terlihat kesal karena telah dibohongi oleh si A. Si A yang telah merasuki tubuh Michelle, ia berusaha kabur untuk tidak jadi berangkat ke Hawaii bersama keluarganya. Ia berlari dan menghubungi Rihanun untuk minta dijemput. Tak lama kemudian datanglah Rihanun. Dia berlari dan ibunya pun mengejarnya. Mereka berdua berhasil lolos dan pergi ke suatu tempat. Namun tampaknya Rihanun memarahi si A karena telah dibohongi pada hari itu.
Si A pun meminta maaf dan mencoba menjelaskan apa yang terjadi di tempat itu. Mereka pun menikmati kebersamaannya dan menghabiskan waktu bersama dan kembali bermalam. Rihanun yang sudah jatuh cinta terhadap si A dan menghabiskan waktunya bersama si A. Rihanun pun pulang dan keesokan harinya saat ia pergi ke kampus bersama kakaknya Julie, ia meminta maaf kepada Julie karena mobilnya lecet akibat dirinya. Julie pun terlihat marah kepada Rihanun. Rihanun pun mencoba menjelaskan apa yang terjadi, namun nampaknya si Julie pun tidak mempercayai terhadap Rihanun. Sesampainya Rihanun di kampus, dia dimarahi oleh bapak dosen karena beberapa minggu ini Rihanun tidak masuk kampus demi orang yang ditemuinya, dan Rihanun pun meminta maaf. Bel berbunyi, Rihanun pun pergi. Dia bertanya dengan sahabat dekatnya. Sahabatnya menceritakan tentang si A yang dianggap orang asing itu, namun terlihat si Rihanun marah karena sahabatnya ikut campur akan masalahnya. Tak lama kemudian Rihanun pun mendapatkan pesan dari seseorang. Dia pun menelponnya dan berbincang-bincang. Rihanun pun datang menghampiri wanita itu, lalu wanita itu pun menceritakan semua yang terjadi. Rihanun mencoba untuk menenangkan wanita itu. Tak lama kemudian seorang ayah wanita itu pun datang. Rihanun pun yang sedang bersembunyi kembali ke rumah untuk tidur. Tak lama kemudian ayahnya pun datang. Mereka berbincang bahwa ayahnya sudah mendengarkan dari sang kakak apa yang dialami putrinya. Tentang si A, ayah Rihanun pun memastikan bahwa putrinya baik-baik saja, lalu mengucapkan, "Ayah selalu di sini jika kau ingin berbicara." Sesaat Rihanun sampai di kampus, terdengar teman Rihanun menghina Rihanun, namun Rihanun tak mendengarkannya. Tak lama kemudian, si Rihanun pun muncul yang merasuki tubuh seorang wanita. Dan Rihanun pun menghampirinya. Mereka pergi ke tempat ruangan ganti dan berbincang-bincang dan menceritakan tentang wanita kemarin itu. Malam kembali terlihat Rihanun yang sedang bersantai dan akhirnya pun ibunya datang. Rihanun berbicara kepada ibunya dan berusaha untuk membuat ibu dan ayahnya lebih dekat lagi. Ibunya pun menyetujuinya. Rihanun berkata, "Mungkin kita harus lebih berdekatan karena kita semua telah berubah." Mereka selalu sibuk dengan dirinya masing-masing. Dan terlihat Julie yang sedang mendengarkan perbincangan mereka menjadi sedih. Pagi kembali, si A yang merasuki tubuh Alexander. Sesampainya di kampus, mereka berdua berbincang bersama menceritakan tentang kehidupan Alexander. Bel pun berbunyi, terdengar si A menanyakan kepada Rihanun, lalu si A pun mengajak Rihanun untuk bermain dan bersenang-senang. Malam tiba, Rihanun menanyakan kepada si A, "Apakah menurutmu kau tetap bisa menjadi Alexander sehari lagi?" Si A menjawab, "Bisa." Keesokan harinya, Rihanun terkejut karena si A tetap tinggal di dalam tubuh Alexander. Ia merasa senang. Terdengar si A menanyakan kepada si Rihanun soal kencan malam. Pagi kembali, Rihanun yang bersemangat untuk pergi ke kampus. Dan sesampainya di kampus, Rihanun yang menunggu si A. Tak lama si A datang dan mencium Rihanun. Sahabat Rihanun yang melihat dia tercengang karena sahabat Rihanun tidak mengetahui yang sebenarnya. Dia menganggap bahwa itu Alexander. Lalu si Rihanun dan si A pun pergi ke rumah Alexander. Tanpa mereka ketahui bahwa Alexander pada malam itu hari di mana Alexander ulang tahun. Dan keluarganya pun sudah menyiapkan semuanya. Ketika mereka masuk ke dalam, mereka terkejut oleh keluarga Alexander yang menunggunya. Ibu Alexander pun kecewa akibat perilaku yang dilakukan oleh anaknya karena ibunya tidak mengetahui yang sebenarnya. Si A merasa bersalah akibat ulah yang dilakukan. Rihanun pun pergi agar memahami keadaan yang sesungguhnya. Kembali pagi, terlihat Rihanun yang sedang menyapa si A. Lalu Rihanun pun pergi menemui sahabatnya. Dia meminta maaf karena sifatnya yang telah berubah. Namun sahabat Rihanun sepertinya marah karena tidak percaya akan hal yang telah Rihanun lakukan. Malam tiba, si A yang sedang mempersiapkan masakan untuk Rihanun dan akhirnya pun Rihanun datang.
Mereka pun berbincang bersama dan si A yang menceritakan kembali tentang Alexander. Si A meyakinkan Rihanun bahwa dirinya pantas bersama Alexander. Namun Rihanun menolak dan menjawab bahwa dia hanya menginginkan si A. Lalu si A menjelaskan kepada Rihanun bahwa dia tidak bisa akan bersatu karena kenyataan yang sebenarnya tidak sama seperti keduanya. Si A mengatakan jika dipaksakan maka Rihanun yang menjadi korbannya, di mana dia akan bertemu dengan orang lain yang berbeda-beda, dan si A mau Rihanun hidup seperti orang-orang di luar sana, memiliki keluarga dan memiliki anak. Mereka pun mengakhiri perbincangan itu dengan permintaan Rihanun, yaitu 3 jam yang tidak bisa disia-siakan. Dan mereka mengungkapkan 3 jam itu dengan sebaik-baiknya. Lalu alarm berbunyi, Rihanun pergi untuk meninggalkan si A dan berusaha untuk menjadi dirinya sendiri yang sebelumnya. Beberapa minggu berlalu, sesampainya di kampus dia bertemu dengan Alexander. Terdengar Alexander mengucapkan kata yang pernah si A katakan. Namun Rihanun berusaha tenang dan berusaha untuk melupakan semua yang terjadi. Pelajaran yang dapat diambil, kita tidak bisa memaksakan apa yang sudah ditakdirkan oleh kenyataan. Lalu film pun selesai. From the 9-1, switch that over, that's the young blonde. I was at the West Coast, now I'm in the East Coast. Saw you when